Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat pemeliharaan dan kecukupan, bahkan rahmat setia, kasih setia dan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi, setiap hari di dalam seminggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami hingga kami boleh menangkap, kami boleh mencerna, dan kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada. Hari ini kita akan belajar, kita akan melanjutkan pembahasan atau pelajaran firman Tuhan, dari minggu lalu. Jadi masih dalam tema bertahan dalam penderitaan, bagian yang kedua. Jika minggu lalu saya menjelaskan secara detail tentang latar belakang, dan kondisi, maka hari ini kita akan bahas tentang respon. Mari untuk menyegarkan ingatan kita, saya akan bacakan kembali di dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. 19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, dari penjelasan Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 yang kita bahas minggu lalu, saya berharap Bapak Ibu bisa mendengarkan lagi, dan kita pelajari bersama-sama. Maka sebenarnya kita hari ini belajar respon atau tindakan apa yang bisa kita pelajari sehingga kita, orang percaya, bisa bertahan dalam penderitaan seperti Habakuk. Bapak Ibu Saudaraku, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 yang sudah saya jabarkan itu. Hari ini ada dua hal yang kita pelajari, dua respon yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ini bicara apa? Bicara karya Allah, karya Tuhan dalam sejarah. Bapak Ibu Saudaraku, Habakuk 3 ayat 3 sampai dengan 15. Jadi nanti kalau Bapak Ibu Saudaraku buka saja Habakuk 3 ayat 3 sampai dengan 15. Habakuk ayat ketiga sampai 15 merekam panjang lebar tentang apa yang telah Tuhan lakukan di dalam sejarah. Dan mengingat perbuatan Allah akan membuat iman pengharapan kita bangkit kembali. Coba perhatikan kalimat saya, yaitu mengingat kembali. Menunggu sesuatu ke depan itu namanya berharap. Mengingat ke belakang itu, yang sudah terjadi itu artinya mengenang atau mengingat. Kalimat berharap atau kata berharap dan mengingat adalah dua hal yang berbeda. Satu ke depan, berharap itu ke depan, mengingat itu ke belakang. Seolah-olah tidak pernah bertemu. Nah, rumusnya untuk iman, keduanya itu adalah relasi yang sangat kuat, berhubungan sangat kuat dan tidak terpisahkan. Sebagai contoh begini Bapak Ibu Saudaraku. Sekarang kita lihat apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Ini kalimat yang sangat indah dan menggugah saya.
Kita sebagai orang Kristen seringkali terus menuntut, Bapak Ibu Saudaraku. Menuntut Tuhan untuk memberkati hidup kita. Betul atau betul? Seperti halnya umat Israel di padang gurun yang bertengkar dengan Allah mengenai nasib hidupnya. Dan di dalam kebodohan, di dalam dosa, kita lupa akan berkat Tuhan. Akan apa yang Tuhan sudah perbuat. Apa yang Tuhan sudah kerjakan. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Jadi di dalam kita merespon, apa yang Habakuk lakukan adalah mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Hitung berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Hitung karya Tuhan. Ingat pekerjaan Tuhan di masa lalu yang terjadi dalam kehidupan kita. Inilah pelajaran pertama dari iman Habakuk yang memampukan Habakuk bertahan di dalam penderitaan. Katakan amin. Jadi ketika kita menghadapi situasi dan kondisi seperti Habakuk 3 ayat 17 itu, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Hitung berkat Tuhan. Hitung karya Tuhan. Ingat pelajar pekerjaan Tuhan di masa lalu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Inilah pelajaran. Habakuk melihat Tuhan di dalam karya sejarah. Khususnya di ayat ketiga sampai 15. Yang membicarakan pimpinan Tuhan. Ya, atas bangsa Israel untuk keluar dari Mesir dan memasuki tanah perjanjian. Di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ ada berkat Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan. Dan Habakuk melihat itu, mengingat itu. Ya, kalau kita lihat ya, saya baca bahas sekilas saja Bapak Ibu Saudaraku. Habakuk 3 ayat 3 misalnya. Berkata Allah datang, ayat 3 berkata gini. Allah datang dari negeri Teman dan Maha Kudus dari pegunungan Paran. Teman mengartikan tanah sebelah selatan. Jadi di sini Allah digambarkan datang dari sebelah selatan Yudea di kitab Keluaran. Pegunungan Paran dekat dengan perbatasan Sinai yang berarti semuanya mengartikan Allah turun dari gunung Sinai untuk memberikan Taurat melalui perantaran Musa. Ayat 4. Ada kilauan cahaya dan disitulah terselubung kekuatannya. Nah, kita lihat. Saya pikir Habakuk kembali mengingat kitab Keluaran. Bagaimana bangsa Israel berhadapan dengan Tuhan ya, di gunung Sinai. Hanya Musa yang sanggup berhadapan dengan muka Allah. Namun bangsa Israel diizinkan melihat yang namanya kemuliaan Tuhan. Tuhan yang dikatakan begitu dahsyat dan sangat menakutkan. Kitab Keluaran 19 mengatakan bahwa pada saat Allah turun ke gunung Sinai, maka gunung itu bergetar begitu hebat dan dipenuhi dengan gumpalan asap dan api yang adalah kemuliaan Tuhan. Ya. Juga suara sangkakala legion, angel yang semakin membuat bangsa itu bergetar sangat. Saya pikir kalau ada seorang pelukis menggambarkan pemandangan seperti ini, ya, sangat begitu mengagumkan. Raja surga turun, diiringi dengan berlaksa-laksa makhluk, ya, yang maha kuat. Kalimat ini bukan kalimat hiperbola, melainkan sejarah yang nyata. Kalau saudara pernah mendengar kilat dan guru yang begitu keras, bagaimana bergetarnya jiwamu ketika itu kita dengar, atau mendengar bom, atau mengalami gempa bumi yang sangat dahsyat. Ayat 5. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Ya, Habakuk 3 ayat 5. Habakuk melihat kedahsyatan murka Tuhan dalam menghancurkan musuh-musuhnya seperti 10 tulah yang membunuh ternak dan anak sulung, juga orang Kanaan. Ayat 6. Ia berdiri maka bumi dibuatnya bergoyang, hancur gunung yang ada sejak purbakala. Kehadiran Allah di muka bumi selalu dibarengi dengan bergoncangnya alam. Mazmur 114 ayat 4 katakan bahwa waktu Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir, maka gunung-gunung melompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Dan tidak hanya alam, seluruh penduduk bumi juga berada di bawah kontrolnya Tuhan. Mazmur 11 ayat 4, Tuhan ada dalam baitnya yang kudus, tahtanya di surga, matanya mengamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, dan seterusnya. Dari Habakuk 3, ayat 3 sampai dengan 15, kita bisa melihat
bahwa kalau Tuhan sudah melakukan karya yang besar di dalam membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, maka dengan cara yang sama umat pilihannya dan gereja Tuhan hari ini akan tetap disertai oleh Tuhan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Habakuk percaya dan melihat melalui iman. Dan saya pikir Habakuk sudah berada di surga lebih dari 2500 tahun lalu. Melihat dengan sukacita surga, ya, bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Allah dengan kekuasaannya berjanji memimpin bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian Allah. Dan Allah juga berjanji untuk memberikan kerajaan surga kepada orang yang mau percaya dan menerima firman-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari hari ini, kalau kondisimu sedang tidak enak, kalau situasinya begitu sulit, maka apa yang perlu kita lakukan? Terus tanamkan di sini. Selalu mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Melihat karyanya yang sudah Dia kerjakan, Dia lakukan dalam hidup kita. Itu adalah kunci. Itu adalah kekuatan untuk kita bisa berharap. Katakan amin. Hanya orang-orang yang mampu mengingat kebaikan Tuhan, itu menjadi pondasi bagi dia untuk tetap kuat berharap kepada Allah. Katakan amin. Yang kedua, hidup berdasarkan pengharapan dan kekuatan dari Allah. Kalau rahasia pertama dari Habakuk untuk bertahan dalam penderitaan adalah Habakuk dengan iman melihat karya Allah yang telah dilakukan di dalam sejarah, yang telah dilakukan di dalam kehidupan orang-orang bangsa Israel pada saat itu, maka kita akan melihat rahasia kedua bertahan dalam penderitaan Habakuk didasarkan pada pengharapan dan kekuatan dari Allah. Kalimat Allah yang memberikan kekuatan kepada orang yang percaya kepadanya begitu penting. Kenapa? Tanpa topangan Allah, mustahil orang percaya itu bisa mampu melayani Tuhan. Kalimat yang begitu umum sering kita katakan, oh Tuhan, berikan kekuatan kepadaku untuk menanggung penderitaan ini. Habakuk pun menaikkan doa yang sama, Bapak Ibu, Saudaraku, di ayat yang ke-19. Allah itu Tuhan, Allah itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dan Tuhan terus memberikan kekuatan iman kepada Habakuk dalam bertahan, menghadapi masa-masa yang sulit, menghadapi masa-masa yang sukar, agar imannya tidak kecewa. Habakuk bertahan dari segala kesulitan karena membutuhkan kekuatan Allah. Demikian juga dengan kita semua. Dalam segala situasi, baik senang, ya, apalagi kalau sulit, mintalah selalu kekuatan dari Tuhan untuk kita bertahan menghadapi badai hidup. Mazmur 27 ayat 7 dikatakan begini, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Pemazmur, Bapak Ibu Saudaraku, mengatakan hatinya itu bersukacita. Seperti Habakuk bersukacita. Karena apa? Karena kekuatan tangan Tuhan yang menolongnya, yang menyertainya. Jadi kita akan melihat dan pelajari bahwa dari Habakuk 1 ya sampai dengan 3, pertanyaannya Bapak Ibu Saudaraku, apakah situasinya sudah berubah? Kita baca ya, Habakuk 1 sampai pasal yang ke-3. Ternyata faktanya tidak berubah. Kesulitannya masih ada. Realitanya tidak berubah. Penindasan terhadap bangsa Israel masih tetap ada. Tetapi sampai di pasal 3 kita melihat puncak pergumulan iman Habakuk yang semakin baik. Habakuk jelas tetap mengalami kesulitan terhadap jawaban Allah. Maka daripada berbantah dan marah kepada Tuhan, lebih baik Habakuk memuji Tuhan. Lebih baik dia bersorak-sorai. Lebih baik dia beria-ria. Dan lebih baik dia berharap bahwa kekuatannya itu datang dari Tuhan. Kita melihat doa yang dinaikkan Nabi di pasal ketiga adalah pujian yang berasal dari kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudaraku, ada satu perubahan dalam hidup Habakuk yang mengakibatkan juga perubahan dalam menafsirkan realita. Yaitu apa? Respon. Sekalipun keadaan bertambah parah, namun Habakuk memiliki respon yang berbeda. Respon itu adalah
mengingat kebaikan Tuhan. Kenapa? Kan dengan mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, kita mampu untuk bersyukur. Dan kemudian hidup berdasarkan pengharapan dan kekuatan Allah saja. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada. Iman Habakuk adalah iman yang bukan menyangkal keadaan atau kenyataan. Jadi sekali lagi, iman kita tidak boleh iman yang menyangkal keadaan atau kenyataan. Sebaliknya, iman yang percaya bahwa kuasa Tuhan ada dalam setiap realita kehidupan atau kenyataan yang ada. Iman Habakuk adalah iman yang tidak berdiri di atas khayalan yang ada dalam pikiran kita. Iman kita tidak berdiri di atas pikiran-pikiran positif, Bapak Ibu Saudaraku, seperti yang digaungkan para motivator. Tetapi iman kita berdiri di atas firman yang diberikan Allah, yang selalu menepati janjinya. Katakan amin. Menyangkal kenyataan, menyangkal realita akan membawa kita kepada keputusasaan dan kekecewaan. Kita tidak bisa berkata masalah ini tidak serius atau bahkan menyepelekan. Nggak bisa. Atau pura-pura bahwa masalah itu tidak ada. Itu namanya mengabaikan. Itu namanya menyangkal. Itu tidak bisa kita lakukan. Banyak orang juga sengaja tidak mau melihat kenyataan. Karena sebenarnya apa? Ia takut menghadapi kenyataan. Ini juga keliru. Jadi bagaimana? Kita belajar dari Habakuk. Orang percaya tidak diajarkan untuk tidak mau melihat kenyataan. Orang percaya tidak diajarkan untuk menyangkal kenyataan. Tapi kita diajarkan untuk percaya akan kuasa Tuhan atas masalah yang sedang kita hadapi. Katakan amin. Iman bukanlah terbang dan lupa mendarat. Iman bukan menolak fakta. Iman itu artinya mempercayai Tuhan di atas segala fakta yang ada. Katakan amin. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Kita harus memiliki iman yang mengatasi kenyataan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak yang baik, terima kasih buat pelajaran yang kau berikan hari ini. Bapak bertahan dalam penderitaan, bertahan dalam situasi yang sulit, bertahan dalam situasi-situasi yang sukar. Satu yang kami mau lakukan dan kerjakan adalah satu, kami tetap mengingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tetap mengingat Tuhan, apa yang sudah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur atas hal itu. Dan yang kedua Tuhan, kami mau tetap berharap dan memiliki kekuatan di dalam Engkau. Pengharapan kami kuat di dalam Engkau. Bapa, kalau dulu Engkau tolong kami, hari ini pun Engkau akan tolong kami. Sampai selama-lamanya Engkau terus dan tetap Tuhan yang akan menolong kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Iman kami bukan iman yang menyangkal kenyataan, tapi iman kami adalah iman percaya bahwa kuasa-Mu saja yang sanggup, Tuhan, yang berkuasa atas kenyataan yang kami hadapi. Terima kasih Bapak yang baik. Kau berikan kekuatan, Kau berikan penghiburan, Kau berikan kemampuan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku, jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga, menikmati kebersamaan dengan keluarga, terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.